Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita memasuki masa Prapaskah yang kelima. Itu berarti kita memulai suatu kesempatan di mana kita merenungkan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus secara serius. Karena itu, mulai hari Minggu ini kita akan memasuki Pekan Sengsara, di mana kita mencoba merenungkan bagaimana Yesus secara langsung dan secara intens menyerahkan dirinya kepada Allah lewat berbagai peristiwa yang dihadapinya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mau mempersatukan seluruh proses kehidupan kita yang banyak kali juga mengalami kesengsaraan bersama dengan Kristus, sehingga kita juga dapat merasakan dan ikut mengambil bagian dalam kehidupan Kristus sampai kepada kebangkitan nanti. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mohon pengampunan dari Allah agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita bersatu dalam doa. Pada kesempatan ini kita berdoa untuk semua petugas medis yang berkarya melayani orang-orang sakit, teristimewa melayani saudara-saudari kita yang terkena wabah virus corona. Semoga mereka diberkati Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan rahmat Allah tersalur melimpah atas mereka sekalian. Ya Allah Bapa kami, Putramu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib, dan berkat kebangkitannya Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita renungkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih
Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya
bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masgulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, dan mereka percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kita memegang prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi saat ini prinsip itu ternyata gugur, saudara-saudaraku yang terkasih. Prinsip yang terjadi sekarang adalah bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena COVID-19 membuat prinsip itu sungguh-sungguh menjadi kabur pengertiannya. Apakah memang seperti itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus tadi malam mengatakan dalam renungannya bahwa kita semua saat ini berada di dalam kegelapan, seperti para murid yang berada dalam suasana petang. Kita berada di dalam kegelapan dan seluruh dunia mempunyai satu tema, yakni kegelapan. Orang diwarnai dengan ketakutan karena virus corona. Ini yang membuat dunia menjadi gelap, menjadi begitu mencekam. Saudara-saudaraku, apakah hanya kita sendiri yang menjalani dan mengalami kegelapan itu? Tidak. Seluruh dunia mengalami kegelapan itu, kata Paus. Hal yang kedua yang dikatakan Paus dalam renungannya tadi malam, ketika adorasi dan berkat urbi et orbi, berkat kota dan dunia. Paus mengatakan bahwa kita semua berada dalam satu kapal yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata kita tidak sendirian. Kita berada dalam satu kapal yang sama, yang saat ini sedang diombang-ambingkan oleh ombak virus corona. Maka seharusnya kita tidak bercerai. Kita seharusnya menjadi satu, sejiwa, sehati, berdoa kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, sehingga secepatnya virus ini dilepaskan dari muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau demikian, maka soal sosial membuat kita sebenarnya membuat jarak satu dengan yang lain. Tetapi hati kita, fisik kita boleh punya jarak, tetapi hati kita seharusnya tetap bersatu. Ini menjadi sumber kekuatan untuk kita. Apa yang terjadi dengan peristiwa kematian Lazarus? Saudara-saudaraku yang terkasih, secara pribadi Lazarus yang mati, pribadi sendiri Lazarus yang mati. Tetapi yang dirasakan adalah saudara-saudaranya, Marta dan Maria. Seakan-akan semangat Marta, semangat Maria juga mati. Apalagi pemahaman orang-orang zaman Yahudi, laki-laki itu penentu pemegang kendali hidup, karena perempuan itu seakan-akan tidak ada artinya. Maka ketika Lazarus, saudara laki-laki dari Marta dan Maria, ini mati, bagi Marta dan Maria seakan-akan kekuatan itu hilang. Kekuatan bahwa mereka punya andalan itu hilang. Saudaraku, Yesus datang dan memberikan kehidupan kepada Lazarus, menghidupkan Lazarus kembali. Itu berarti apa? Bahwa Lazarus dimasukkan kembali dalam keluarganya, Marta dan Maria. Bahwa kemudian Marta dan Maria punya kekuatan lagi, punya pegangan lagi, yakni kehidupan. Kematian menghasilkan kehidupan. Dengan kematian Lazarus, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengatakan Dia akan memberikan kehidupan. Dan untuk memberikan kehidupan itu, Yesus harus berjuang dalam penderitaan, dan itulah salib. Itulah kesengsaraan yang hari ini mulai kita renungkan. Maka peristiwa corona seharusnya menyadarkan kita tidak terlepas satu dengan yang lain. Kita tidak terlepas dari Allah. Kekuatan kita adalah kekuatan bersama, lewat doa bersama.
Dan kekuatan bersama itu adalah kekuatannya Allah sendiri yang menopang kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita datang kepada Yesus. Kita mohon kekuatan Yesus. Bapa Suci sendiri meminta supaya kita senantiasa datang kepadanya dan memohon kekuatannya. Dan rahmat itu akan kita peroleh bukan hanya nanti kalau kita mati, tetapi melewati situasi kegelapan karena virus corona ini, kita juga akan memperoleh kekuatan dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita disegarkan dengan sabda Allah, mari kita membaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa umat. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya kepada sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami mohon kuasa, kasih dan jamahan-Mu untuk para dokter, para perawat, dan tim medis yang Kau panggil melaksanakan tugas mengurus dan merawat saudara-saudari kami yang sakit, teristimewa yang sakit karena wabah virus corona. Semoga Engkau memberkati, mendampingi, menguatkan mereka, sehingga di dalam melayani para orang sakit yang menjadi korban wabah virus corona, para dokter, para perawat, para tim medis yang terjun langsung sungguh-sungguh memperoleh kekuatan daripadamu, memperoleh perlindungan daripadamu, karena Engkau sendiri menjaga mereka dengan rahmat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami diikut sertakan dalam keilahian Kristus, sebab Kristus sendiri telah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Kami mohon terimalah kami dan juga persembahan ini. Tuhan, cucilah aku dari segala dosa-dosaku dan bersihkanlah aku dari kesalahanku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu, yang adalah tubuh dan darah Kristus yang mengalami kesengsaraan demi keselamatan kami. Semoga rahmat yang melimpah itu menjadi rahmat keselamatan untuk kehidupan kami, menjadi rahmat untuk saudara-saudari kami yang saat ini sakit karena wabah virus corona. Engkau sembuhkan mereka, Engkau kuatkan mereka, dan Engkau dampingi mereka dengan jamahan dan perlindungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dengan segenap hati sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati dan sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami kenangkan dan kami doakan semua hamba-hambamu, semua saudara-saudari kami yang meninggal karena wabah virus corona. Semoga mereka kau ampuni dosa-dosanya, kau berikan tempat yang layak di sisimu untuk kehidupan yang kekal. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita doakan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga perpaduan tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kami sambut memberikan kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Yesus Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Semoga santapan yang kami terima ini meresap dalam hati dan mendatangkan kebahagiaan abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, syukur dan terima kasih atas santapan yang kami terima, atas kehadiran-Mu dalam diri kami masing-masing, juga secara rohani dan spiritual. Kami percaya Engkau melindungi kami semua
Engkau menjagai kami semua, Engkau memberkati kami, dan dengan demikian kami sungguh-sungguh memperoleh kekuatan daripadamu dalam menjalani hidup kami masing-masing dimanapun kami berada. Engkau memberkati keluarga kami, memberkati situasi hidup kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami berserah diri kepadamu, karena Engkaulah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berlimpah-limpah atas kita sekalian, atas keluarga kita masing-masing, atas situasi hidup dan pekerjaan kita, senantiasa dilindungi, dijagai dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita semua diutus membagikan kasih dan kebaikan